Pernah ngerasa kering gak sih teh ininya gigi? Kan bisa sikat gigi kamu. Oh iya. Saya udah cukup nih tidur lama dan ternyata si Rikanya Ruslan makin tenggelam kalau bobo gitu. Aku harus bangkit dan harus nge-push semuanya teman-teman yang senasib sama aku. Yang senasib. Ya, banyak yang senasib sama saya. Plus untuk para komposer-komposer yang lagi aku perjuangkan sebetulnya. Si hayalan ini aku tulis di Bandung. Di SMA 2 Bandung. SMA 2 baru udah ke SMA 2. Mana nih? SMA 2 Bandung di Pohon Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Aduh, kenapa ya ini cuaca di Bandung atau lebih tepatnya di sekitaran di Pati Ukur nomor 5 ini selalu terkorelasi dengan bintang tamu yang datang. Kemarin bintang tamu yang datang sedih-sedihan, Mahalini yang datang ya, itu lagunya mellow aja, tiba-tiba hujan. Ini yang datang dari awal saya ketemu senyum aja terus sampai kering kayaknya itu giginya ya. Terus juga lagunya lagu ceria, bener loh teman Mara, di sekitaran di Pati Ukur nomor 5 cerah. Langsung aja deh kalau gitu untuk menikmati kecerahan kita kali ini dari di Pati Ukur nomor 5 sudah ada the one and only Rika Ruslan. Wanita groovy. Wanita groovy woman. Iya, groovy woman. Alhamdulillah Optimis ketemu woman. lagi. Betul. Yes. Saya tuh hampir tidak, jangankan di ini ya teman Mara, kalau kita ngelihat di YouTube, search aja Rika Ruslan. Kayaknya hampir tidak ada atau mungkin sedikit sekali yang sedih-sedihan gitu, semuanya gitu, senyum. Ada sih, tapi Pernah ngerasa kering gak sih teh ininya gigi? Kan bisa sikat gigi kamu. Oh iya. Aduh, jadi ini adalah kali kedua saya ketemu langsung dengan Teh Rika. Kali pertama saya ingat banget sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi itu. Iya, betul. Sama Kang Yana Yulio ya. Betul. Terus 2 kali kita sesi cuma lewat telepon. Betul. Nah, saya ingat tuh pokoknya 2 kali telepon itu, Teh main atuh kemana ke Bandung Ya, gitu. belum bisa kan waktu lockdown. Iya, masih terus juga PPKM darurat, Betul, emergensi, dan ini udah rada loose, beneran ditepati janjinya lo main ke sini. Harus dong. Mara itu kan sahabatnya Teh Rika banget kan. Dari zaman aku berkarir, mulai dari The Groove, aku single sendiri, ada 4 album aku yang solo kan. Mara selalu aku kunjungi. Jadi ya, banyak radio-radio juga yang mensupport lah kelahiran Teh Rika, mulai dari yang solo barengan ataupun sampai aku bikin 5 wanita juga support. Nah, Mara salah satunya harus wajib kudu. Harus wajib kudu, fardu ain. Sobat Lungkul. Teteh dari Jakartanya kapan Teh? Jadi kemarin sebetulnya karena banyak agenda sih di minggu ini. Kebetulan Teh Rika memang single itu bikinnya indie ya sendiri. Semuanya preparingnya sendirian, dan alhamdulillah di minggu 2 bulan ini tuh banyak sekali yang murid aku juga launching, tapi banyaknya anak-anak ya. Ada Kazumi, ada Yusika anak Bandung. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke sini ya. Yusika juga unik tuh, aku bikin lagu buat dia, ada angklungnya, anak-anak angklung Bandung insert di situ. Nah, jadi di sela-sela semua aku mengerjakan proyek-proyek yang memang harus aku selesaikan karena aku mau merayakan sesuatu di tahun depan. Merayakan sesuatu. Waduh, ini merayakan apa? Besar-besaran, bukan badan saya aja yang besar, ini besar-besaran. Tapi besarnya ala Rika Ruslan ya. Oh ya, betul. Yang sangat sederhana sebetulnya. Tapi buat aku besar karena Teteh segini mah mini, masih mini sama kayak dulu. Iya, berarti kamu lihat video klip sama asli sama ya? Sama. Gak ada penarikan-penarikan. Gak ada penarikan tunai yang berubah ya. Tidak ada terlalu tusir-tusir itu ya. Kamera agak ada sedikit dibersihin tapi nggak terlalu masih gelis ya. lah. Masih gelis lah ya. Jadi akhirnya akan berapa lama di Bandung Teteh? Kayaknya sampai besok. Karena besok Jumatnya juga harus udah meeting ketemu, karena semuanya kan harus sekarang saya belajar gitu ya. Kalau kita mau produksi sesuatu tuh memang kita sendiri yang harus bergerak dan berjuang untuk karya kita. Ya. Apapun ya gitu. Kalau kita nunggu orang mengundang atau nunggu orang mengajak, itu ternyata susah gitu. Jadi kita memang harus ketemu sama anak-anak muda
Kayak kemarin saya ketemu sama anak-anak Wannabe karena Wannabe kan salah satu dance community yang menurut aku paling sama lah umurnya sama aku kali ya. Gitu. Dan deket sekali, jadi aku juga lagi mencoba untuk menyatukan pemikiran bahwa music dance itu nggak bisa lepas dari dancer atau penari atau gerakan. Nyanyi dance kalau nggak bisa nari itu nothing, karena groove-nya akan dapat gitu. Nah, besoknya Jumat aku akan ketemu karena aku juga mau bikin lomba nyanyi, lomba ngeband pakai lagu yang lagi aku launching ini. Yang mau kita obrolin ini. Iya, karena tujuan si lagu ini tuh banyak. Kalau diceritain kamu jadi nggak ngomong-ngomong. Tapi saya mau nanya Teh sebelum nanti Teteh cerita panjang. Teh Rika ini nggak capek-capek. Harus nggak capek karena saya sendiri yang harus mempush diri sendiri untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu. Kalau akunya terlena dengan kemalasan, terlena dengan kecewa banyak hal di industri musik sendiri dalam segala macam perlakuan segala macam sistem, aku akan semakin terpuruk gitu. Saya sempat tidur lah selama 3-4 tahun, terus saya bangun mulai bikin single-single yang dari mulai Karyana sama Tiwi sendiri pas umur 50, sekarang 51 aku bikin ini Hayalan gitu. Jadi 52 nanti saya akan keluarin lagi. Jadi saya bilang saya udah cukup nih tidur lama dan ternyata si Rikanya Ruslan makin tenggelam kalau bobo gitu. Aku harus bangkit dan harus nge-push semuanya teman-teman yang senasib sama aku yang senasib. Ya, banyak yang senasib sama saya. Plus untuk para komposer-komposer yang lagi aku perjuangkan sebetulnya gitu. Penulis lagu ya, kalau penyanyi udah hebat-hebat lah. Penulis lagu yang masih tersimpan dalam agenda ke-100. Belum jadi priority ya Teh. Belum jadi priority, padahal priority banget ya. Iya. Lu mau nyanyi kalau pencipta lagu yang ada gimana? Betul, sama kayak food chains ya, rantai makanan kan itu kan sama ya. Ada lagu dulu baru ada penyanyi. Gitu. Bukan penyanyi dulu ada lagu, enggak dong. Nanti malah banyakan lagunya nggak ada yang nyanyi ya, nyanyi. Tapi jadi kudu seimbang dua-duanya. Saya tuh ya teman Mara, di telepon aja Teh Rika tuh rame. Saya mah cuma nanya sekali, Teh Rikanya jawab 10 menit langsung gitu. Karena tahu tujuannya buat apa. Dan albumnya nggak dibikinin orang, bikin sendiri. Jadi tahu lo mau tanya apa gue bisa jawab. Ini berarti menguasai medannya nih ya teman Mara. Udah ini saya tuh ya sayang kalau cuma memanfaatkan waktu 1 jam ini ngobrolin lagu ini. Kalau Teh Rika soal bikin lagu mah udah udah nutup mata mah orang. Tapi saya pengen tanya Teh, berarti ini selain merayakan ulang tahun juga merayakan berapa puluh tahun Teh karir di industri Teh? Karir di industri itu lagu ini ada di industri. Lagu ini dengan dahulu mau ke 23 tahun depan. Lu berapa tahun Den? Umur? Den berapa? Jangan rancung doang rambutnya. Berapa umurnya? 20 tuaan lagu ini. 3 tahun. Lagu ini 3 tahun lu baru muncul. Tetapi lagu ini ditulis umurnya 32 tahun. Jadi lagu ini aku tulis SMA. Sebenarnya aku tulis duluan tuh Hayalan baru Dahulu. Tetapi yang keluar dan dipilih pertama adalah si Dahulu. Oleh pihak-pihak ya. Jadi si Hayalannya aku simpan. Hayalan ini seperti nggak jadi sesuatu jagoan karena ditolak lagi oleh beberapa penyanyi juga selain sama si label yang menaungi saya. Tapi yang dari S itu ya. Nah, jadi si Hayalan ini aku tulis di Bandung. Di SMA 2 Bandung. SMA 2 baru udah ke SMA 2. Mana nih? SMA 2 Bandung di Pohon Beringin, dekat tempat voli, itu tempat saya menulis lagu. Itu si Pohon Beringin. Insya Allah nanti pas dahulu aku mau duduk di situ supaya orang jadi tahu bahwa disitulah lagunya. Teh Rika ini tidak kan orang banyak ini enakan The Groove, nggak usah membandingkan antara Teh Rika dengan The Groove karena dua-duanya juga hati saya. Cuman di sini Teh Rika lagi berjuang, seorang penulis harus diingat. Seorang penulis mungkin juga harus diwawancara saat ada lagu yang hits, dicari tahu siapa yang nulis, kisahnya tentang apa gitu kan. Kemudian disebutkan juga pada saat diputarkan mau di media apapun supaya penulis itu jadi bangga. Dan orang mengingat itu ada haknya penulis loh. Mau kecil atau besar itu ada haknya. Jangan sampai penulis ini akhirnya harus dagang yang lain. Akhirnya dia jadi nggak bisa nulis lagu bagus. Gitu. Jadi ya gitulah banyak ceritanya. Nah jadi si lagu ini 32 tahun yang lalu ditulis dan saya kembalikan ke sejarahnya. Saya lagi rasa jatuh cinta. 32 tahun tuh FYI ya teman Mara, seumur saya. Asli bener 88. Wow. Jadi aku tuh lagi kremek-kremek lah ya gitu, dideketin seseorang gitu. Nulislah si Hayalan ini, tapi liriknya aku betulkan di tahun 2000 karena aku ngerasa itu terlalu personal, ada cerita yang lebih lucu. Satu orang mimpi seminggu mimpiin dia terus dan nyambung.
Oh, mimpinya nyambung. Nyambung orang itu udah terus. Kayak sinetron ya. Aku sampai gini, lu diguna-guna kali ya, Bo. Oh, pantesan. Iya. Pantesan ada lirik bagaimana bisa kau hadir Iya, di mimpiku iya. padahal tak sedetik pun kurin. Oh. Iya, jadi, tapi ya Teh ya. Kalau yang aku kan versinya udah seneng-senengan. Oh. Ya kalau ini jadi aku gubah jadi sesuai dengan tahun 2000 tapi nada dan ke rasa cintanya tuh udah pas aku di SMA. Tapi cintanya kandas jadi dahulu. Cintanya. Oh, begitu. Gitu, jadi aku balikin ke sejarahnya. Wah, ini teman Mara rare ini ya, apa fun fact nih ya. Iya. Teh, ngomong-ngomong ada nggak media lain yang mungkin pernah ditulis di Rolling Stone mungkin atau di mana soal fakta lagu ini? Belum, kan yang diangkat The Groove terus. Oh iya. Si Rikanya kan gak diangkat, makanya sekarang speak up Rikanya. Oh, ternyata nyambung ya dahulu sama hayalan itu ya. Sama dengan ada lagu yang nyambung. Izinkan aku menyayangi Iwan Fals sama Sesalku yang aku cuman gitaran sama Edi Kempot. Nah, itu satu hari aku nyiptain 2. Jadi ini yang merinding saya. Ini yang aku pengen angkat karena gini, kadang-kadang orang lupa bahwa penulis itu berdarah loh untuk nulis lagu. Dia juga tidak pernah tahu lagu itu mau hits atau enggak. Ya. Apalagi seniman kayak aku misalnya tadi pagi aku ke-trigger sesuatu terus aku nulis. Jadi tidak ada gue dengerin lagu siapa, Ed Sheeran misalnya, gue mau ambil ininya gitu. Chordnya disamain kagak ada gitu. Lu ngobrol sama gue, lu cerita tiba-tiba gue ada sesuatu ya dari cerita lu. Gue bisa on the spot. Ini lagunya QCK yang semesta lagu nanti gue kirim lah kalau belum ada. Itu aku bikin setelah dia cerita, terus aku mipir ke pinggir megang handphone. Jadi dia menyaksikan aku bikin lagu buat dia. Wah, besok paginya aku liriknya aku betulin karena kalau lirik kan susah ya pemikiran. Tapi aku biasanya nyanyi itu sekalian nama liriknya kalau nulis. Nah, ini yang mereka tidak tahu. Misalnya kayak lagu Izinkan Aku Menyayangimu, aku nulis waktu papiku meninggal. Ya. Terus aku nangis berhari ngeliat mamaku dan jadi orang ngeliatnya pasangan ditinggalin. Oh iya, karena representasi di video klipnya juga seperti itu ya. Betul. Jadi ini yang aku pengen ceritain. Nanti di project tahun depan tuh ada sesuatu bentuk yang aku satuin dan ada cerita di dalamnya sehingga orang bisa melihat bahwa pencipta lagu tuh mengalami sesuatu pada saat menulis. Dan pencipta lagu juga gak bisa balik lagi ke sesuatu yang sudah past. Misalnya ini dahulu Helen kan SMA ya. Terus ada orang tiba-tiba mau bikin lagu kayak dahulu dong. Ya gue mesti balik lagi SMA kali ya Boy ya. Biarlah itu anak-anak SMA sekarang yang menulisnya. Kita pasti dengan mature. Tapi kalau misalnya penyanyinya kayak aku sempat bikin buat Devano. Devano cerita sama aku. Waktu itu lagi suka-sukanya mas seseorang itulah ya. Yang masih anteng sampai sekarang. Dia masih tante tahu gak gini-gini. Terus aku akhirnya bikin lagu buat Devano. Jadi mungkin kalau si penyanyinya cerita nempel tuh ke aku. Atau kayak kemarin aku bikin buat Ria Ricis, dia mau nikah kan. Berdua cerita tentang exciting mau nikah. Ini aku bikin lagu tentang janji setia. Pas diputar di akad nikah. Nah itu karena nyampe ke akunya. Tapi kalau penyanyi nelfon, apalagi manajer yang nelfon, gue mau bikin lagu ya. Artis gue ini gak tahu mukanya, gak tahu hidungnya, gak tahu mulutnya, gak tahu suaranya. Gue langsung tutup tuh. Artisnya nelfon gue, manajer nelfon Mas Angga gitu loh. Iya sih ya, iya ngerti. Jadi memang harus ada chemistry yang ketemu gitu ya. Aduh, ini seru sekali nih. Jadi kita ya Teh Rika sedang ngobrolin lagu ini ya. Teh Rika tau gak? Jadi lagu Hayalan ini tuh masuk dalam 100 lagu terbaik di Rolling Stone tau. Aku gak tahu. Terima kasih Rolling Stone. Iya itu. Aku gak tahu. Coba boleh dikirim itu tulisannya. Enggak, jadi tahun berapa gitu. Jadi ada 100 lagu terbaik Indonesia periode 30 tahun terakhir gitu ya. Nah salah satunya ada yang pertama lagu Badai Pasti Berlalu. Nah lagu Hayalan ini masuk. Gitu. Padahal seperti tolak-tolak ya. Aduh, abis ini kita akan ngobrolin fun fact-nya. Kita ngobrolin masa lalunya Teh Rika dulu gimana sih periode ngebandnya ya. Jadi jangkem-kem ya. Jangkem-kem. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Ian Kanlah dan Rika Ruslan. The one and only Rika Ruslan. Aduh, tapi ya teman Mara ya. Saya itu padahal ya bisa dibilang kenal banget enggak, tapi kayak kan ada ya Teh ya aura orang tuh yang
pertama kenal tuh langsung kayak menciptakan gap gitu. Nah, saya tuh sama Teh Rika aja pertama kali nih ya teman Mara, sama Kang Yana teh kayaknya gue udah kenal lama nih sama Teh Rika tuh. Aduh, jadi mudah-mudahan teh ya aura positif yang Teteh bawa tuh berdampak baik ke hidup Teteh ya. Berarti itu Teteh tuh jadi berkah, jadi manfaat buat banyak orang. Betul, harus. Amin. Nah, sekarang kita mau ngobrolin agak-agak sedikit. Saya pengen mengorek fun fact dari seorang Rika Ruslan ya. Teh, saya pengen nanya, coba inget nggak The Groove teh berapa album setelah minus Teteh keluar? Pas sempat resign kan? Tanpa saya? Satu. Enggak. Sama Teteh 3. 3 album. Oke. Itu dari 3 album itu saya pengen nanya ini nih. Ini juga jadi mitos urban legend. Nah ya. Jadi saya pengen konfirmasi. Apa perasaan Teh Rika ketika Kang Yuke dibajak oleh Ahmad Dhani? Marah. Oke. Karena pendiri The Groove Yuke. Saya itu ditemukan Yuke tahun 92. Oke. Waktu itu aku kan memang SMA itu lagu Hayalan sama Dahulu ini sudah saya tawarkan di semua label. Aku bawa ke Jakarta, aku nyanyi depan mereka. Ditolak karena menurut mereka lagu kayak gini nggak akan jadi duit. Terus Teh Rika juga keras orangnya, nggak mau nyanyi lagu orang, pengen lagu sendiri gitu. Ya udah pulang aja karena waktu itu SMA aku pengen nyanyi bukan nyari duit. Orang tua saya tidak menuntut saya seperti itu gitu. Alhamdulillah ya. Jadi saya akhirnya pulang, ya udah si lagu-lagu aku simpan lagi di diary gue yang sudah 32 tahun itu tersimpan ya. Sampai satu hari kuliah, saya punya sahabat namanya Kamarina Puspa, dia sekarang makeup artist aku. Makanya aku bawa-bawa karena dia udah bersahabat dari kuliah sama aku. Yuke kebetulan suka main sama dia. Terus aku tuh lagi nyari penyanyi, dia bilang gitu, gue punya sahabat tapi antik orangnya. Lagunya banyak, dia sebetulnya nggak boleh sih sama Kang Yuke pada saat itu sudah ngeband sama. Dia udah jadi pemain band lah di Bandung ini ya. Kalau aku paling kan vokal grup, paduan suara lah yang diizinin cuman gitu. Ikut lomba-lomba, tapi lomba juga favorit melulu. Dari dulu nggak pernah menang juara 1. Berarti macan festival Teteh. Enggak juga, karena dari dulu macan lomba. Juri kan ngeliatnya gini, misalnya zaman waktu aku SD ya, nyanyi harus alam terhampar gitu. Kiri kanan selalu aku udah alam terhampar. Udah nge-grup gitu ornamen. Jadi tapi penonton suka, jadi aku juara favorit terus, nggak pernah menang juara 1. Ya sudah, saya lupakan. Akhirnya banyak dinulis. Nah akhirnya aku dikenalin sama Yuke dan aku bilang kalau nyanyi kafe terus setiap hari aku nggak bisa karena pasti orang tua aku nggak ngizinin. Kamu harus izin dulu. Jadi Yuke tuh yang izin ke kakakku, ke mamaku, pokoknya dia usaha berat lah. Aku dibawa ke kafe juga melongo-melongo, ini tuh night club tuh gini. Saking nggak pernah keluar. Aku boleh jogging itu hanya di SE. Jogging di SE SMA 2 ada hari Minggu. Ya nggak sih? Ya masih inget ya. Nanyanya ke dia, saya kan selalu free untuk perempuan sehingga lelaki ngegembrong kan. Cuman diboleh itu hari siang-siang, malam mah dikunci pintu kagak ada. Boleh pergi tapi seberedat sama kakak semuanya. Jadi dilindungi lah. Jadi Teteh bilang boleh Yuke, tapi karena Rika senang nyanyi dan senang nulis, tapi harus diantar dijemput. Dia kan sama Yuke. Jadi pertama kali yang membawa saya ke industri itu namanya Yuke. Jadi begitu dia pergi ke Dewa itu saya marah. Itu adalah Teteh punten, Kang Yuke itu adalah personil pertama yang resign ya? Iya. Iya kan, jadi Kang Yuke itu 2 album cuma ya? Iya, 2 album. Kan 2 album terus soalnya banyak sekali di media-media ya teman Mara ya. Ahmad Dhani itu sampai ini katanya rela bolak-balik Bandung cuma buat ngebajak. Bukan gitu, dari sebelum itu dia itu bolak-balik ke New York Cafe untuk lihat The Groove. Si Yuke udah dikeceng terus-terusan dari zaman itu. Aku udah curiga dari album 1. Yang kedua ini keambil, ya sudah lah, itu memang perjalanan manusia. Tapi maksud aku ya sudahlah, kan kita harus bermusik terus. Dan kebetulan waktu zaman The Groove dulu Yuke nggak bisa, itu pilihan kita selalu Ari Firman gitu. Jadi pas Yuke nggak ada, kita kan lu udah biasa main sama kita dari zaman di kafe. Jadi udahlah lu aja, kebetulan musiknya cocok ya kita jalan dengan Ari Firman gitu. Tapi memang kalau adik kan kehel aja ya ke kakak. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kemarin juga saya ngeluarin ini, saya langsung WA dia, saya telepon dia, dan kita janjian mau IG live karena aku bilang tanpa lu gue nggak akan jadi seperti ini. Jadi, wah, ini fakta lagi nih. Ya, tanpa dia saya harus mengakui, tanpa Yuke saya tidak akan bisa seperti ini karena semua label kan menolak si Rika Ruslan dari saya SMA gitu. Tapi perjuangan bersama The Groove kan akhirnya meyakinkan bahwa band ini keren,
Kemudian dahulu juga waktu itu sudah sangat ngetop di pensi. Wah, ngeri lah udah itu. jadi kereta api anthem banget. Jadi tanpa label pun sebetulnya sih dahulu itu sudah naik. Kalau sekarang sudah kayak sekarang ya, mungkin wah The Groove udah followernya ya udah edan ya. Udah dapat endorse. Udah sayang kita lahir di tahun itu yang zaman sosial media. Yang belum ada centang biru teh. Belum. Udah meren aku udah. Kamu mau apa Cini? Berarti terkonfirmasi ya teman Mara, karena di beberapa artikel katanya dulu sempat beberapa personil The Groove tuh merasa bukan kesel, ya agak kesel lah katanya pindah ke Dewa gitu. Ya pastilah orang yang bikin dia yang pindah Iman. Nggak kesel. Oke, berikutnya Teh Rika masih ingat nggak lagu pertama yang Teh Rika ciptakan untuk orang lain tapi? Lagu pertama diciptakan untuk orang lain. Lagu siapa? Apa Florin. Oh, itu nama penyanyinya? Florin yang punya label. Oke. Labelnya Tompi dulu apa Emotion. Oke. Labelnya Piu ya? Kau pun sayang padaku. Itu tahun berapa Teh? Mantan istrinya Piu. Ya, Florin. Yang Florin Limasnak. Oke. Coba masih ada di YouTube. Oh, dia dulu sempat nyanyi? Iya. Oh. Itu lagunya, jadi Mas Yofi kekurangan lagu waktu itu. Aku tuh kan sama Mas Yofi ini, dari zaman sebelum aku jadi The Groove juga Mas Yofi tuh udah seneng karena aku tuh cerdas kalau disuruh nge-backing gitu kan. Rik ini, nah begitu jalan, Rika ada lagu gak buat Flo? Bentar Mas, sehari lah kamu bikin. Nah di studio aku bikin, aku kasih ke Mas Yofi, seneng. Dimasukin jadi penutup karena kurang kan kalau zaman dulu album mah harus 10 iya, gitu. dulu mah harus 5 gitu ya, 4 6 gitu. Iya. Ya udah tiba-tiba meledak. Oh, apa judulnya Teh? Katamu. Waduh. Itu kalau ada yang bawain lagi lucu tuh. Iya. Mungkin kalau nggak ada nanti saya sendiri. Tapi mungkin featuring anak sekarang lah ya. Iya. Wah itu ya. Jadi lagu Persaya tuh tadi di motor jalan Teh Rika masih ingat nggak ya dia nyiptain lagu untuk yang pertama kali tapi. Iya. Nah. Buat Florin. Habis dari Florin. Kemudian Shanti. Okasi. Oh ya yang ini ya tepok pantat ya. Udah gitu Avi Arti Mencinta. Wah itu royalti terboom tuh. Iya. Habis itu baru. Wih inget loh. Teman mana ini Teh Rika urutannya. Krisdayanti baru Iwan Fals. Krisdayanti coba untuk setia ya? Iya. Oke. Nah. Ada satu lagi Puput Melati, Bawalah Daku. Oke. Iya. Teh saya pengen nanya perasaan Teteh ketika maksudnya kalau siapa tadi Flo mungkin segala itu kan masih satu universe nih secara musikal. Kita bisa bilang lah Om Iwan ini kan datang dari universe yang berbeda secara musik gitu. Nah, ketika lagu Izinkan Aku Menyayangimu itu jadi duluan atau pihak dari labelnya Mas Iwan yang minta? Kecuali lagu itu jadi duluan. Kalau yang lain diminta terus aku bikin. Aku menatap mukanya. Kalau Izinkan itu saya lagi tur sama The Groove, lagi dalam perjalanan. Tapi saya waktu itu kan punya butik Moa gede ya. Saya bilang ke papi, aku kan kemana-mana suka telepon mami. Nyampe alhamdulillah sekarang mau show waktu itu selalu minta doa terus. Ngabarin lah ya. Mau nyanyi mau apa tuh selalu. Nah pas malam tuh saya bilang, Pi aku kayaknya mau ke Bandung dulu dari Jakarta mau ngambil dulu kain-kain karena mau dijahitin di Sukabumi karena lagi banyak pesanan gitu. Ya udah jangan terlalu lama-lama kamu di jalan nanti banyak makanan di sini kehabisan gitu. Ya enggak lah aku langsung jangan lama-lama kalau udah belanja suka lupa gitu. Hati-hati ya di jalan. Nah paginya setelah dari airport aku ke Bandung aku karena riweuh ya lupa untuk bilang tuh. Jadi aku tuh kayak kamu mananya ini aku suka. Aku nggak sempet ngomong jadi langsung naik pesawat langsung ke Tamim beli bahan lagi milih-milih dikabarin nggak ada terus pulanglah ke Sukabumi terus kayak nggak percaya jadi aku butuh mungkin lama sekali untuk realize bahwa papiku udah nggak ada gitu jadi aku awal nggak mau lihat fotonya nggak mau ini tapi di hari kedua aku tuh ngelihat mamiku yang tegar gitu ya dan sepanjang hidup tuh mami berjuang lah bersama papi untuk ngegedein kita termasuk mengerti saya yang agak antik lah gitu. Aku bikin lagu itu di pinggir deket rumah aku di pojokan terus aku nulis Izinkan Aku Menyayangimu terus sebetulnya aku menyesal karena saat itu gue nggak bisa bilang sayang pap. Gitu. Tapi seminggu sebelum itu dia datang ke Bandung bawa buku-buku segala macam dia cuma mewariskan itu ke aku dia bilang kalau harta kamu bisa cari sendiri ini pengetahuan kamu pegang karena kamu akan ketemu banyak orang dan banyak sekali yang kamu nggak ngerti kalau kamu pusing kamu baca ini dari buku agama segala macam.
Dan itu terjadi ya apa sekarang yang saya rasain, oh iya untung saya punya pegangan ini, jadi saya mengerti sebetulnya seni itu buat apa sih buat kita. Betul. Positifnya apa, mungkin kalau saya bingung mungkin ini banyak masukan-masukan ya dari segala pihak. Jadi lagu itu juga ucapan terima kasih aku karena orang tua saya mengerti bahwa saya ini pribadi yang lain ya, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Mungkin Tuhan menciptakan kan manusia dengan beda-beda. Lagu ini sempat aku tawarin ke satu penyanyi perempuan, tapi ditolak karena lagu ini banyak A-nya gitu. Itu banyak A, cuman ganti aja. Terus aku nggak usah deh. Aku tuh kalau udah lagu personal dikorek nggak mau ya. Terus aku bawa pulang, udah terus aku diem gitu. Akhirnya ada telepon dari Bu Acin tuh dari Musika. Rik, Bang Iwan itu di albumnya cuman pengen ada penulis lagu 2, satu laki satu perempuan. Yang laki-laki sudah dapat dari Pongki. Apa Setia ya? Aku bukan pilihan. Ya, aku bukan pilihan. Terus satu lagi perempuan gitu. Kamu punya lagu enggak? Tapi nggak bisa lama karena mau dibungkus. Aku bilang ada sih Bu Acin lagunya. Kayaknya mudah-mudahan cocok gitu. Tapi aku nggak mau revisi ya. Ini gua kasih gini apapun. Harus terima. Gitu. Ya udah kasih dulu deh gitu. Aku udah nggak pede karena udah seperti tolak kan begitu. Apalagi One Fals yang minta kan, wah. Ini aja nolak apalagi One Fals gitu. Akhirnya aku kasihin lagunya 10 menit Bang Iwan dengerin sama Bu Acin di Musika, langsung telepon. Gue ambil lagunya. Wah, keren. Terus aku bilang, aku boleh cerita nggak Bu Acin, tolong sampaikan ke Bang Iwan, ini lagu untuk papiku yang baru meninggal dan kebetulan Galang baru meninggal juga. Jadi kayaknya Tuhan nggak dengerin doa gue ya bahwa gue pengen lagu ini dibawain sama orang yang terdampak kehilangan. Tanpa harus effort, dia juga ngerasain perasaan aku. Jadi begitu Bang Iwan nyanyiin, gue ngumpet tuh gak mau dengerin. Oh ya. Deg-degan tau gak, karena dia favorit gue banget gitu kan. Pas dia menyampaikan, asli. Mas Erwin juga telepon, Rik ini lagu tentang apa aku ceritain. Makanya mungkin soundnya kan deep banget ya. Iya betul. Itu orkestranya ini ya, Erwin Gutawa ya. Kalau kita dengerin ininya dia tuh gak kemana-mana, gloomy banget gitu. Betul. Jadi itu kalau ditanya lagu terbaik yang pernah saya tulis sebetulnya itu kan ya. Wah, ini saya juga sekalian Padahal menurut lo chordnya bolak-balik ya? Enggak, saya mau menyampaikan komplimen lagu itu ya, selalu saya bawain kalau saya ngamen teh, asli. Jadi, karena buat saya tidak cuma cara menyanyinya Bang Iwan, cuma liriknya itu kan sebenarnya dibilang puitis banget tidak, cuma saya tahu ini nih tidak ada hal yang tidak tergapai, itu kayaknya ini banget. Sebenarnya kan gini ya, the best liriknya adalah di bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangimu. Jadi sayang itu kan nggak bisa dicopotin. Misalnya lo sayang sama seseorang, sudah ada orang lain juga nggak, itu tuh ada tetap di sini. Oh iya. Iya nggak sih? Quotes tuh ya, sayang tuh nggak bisa dicopotin. Iya, nggak bisa dicopotin. Bentuknya jadi sahabat, bentuknya jadi saudara, itu tetap sayang. Ya. Jadi saya selalu bilang sayang, bilang cinta pada orang yang kita sayangi selagi dia masih ada. Jangan menangisi sesuatu yang sudah tidak ada nih. Ini juga jadi satu quote buat saya bahwa sekarang saya berjuang untuk komposer yang masih hidup semua harus berjuang, karena satu sudah meninggal kayak kemarin Odi Agam misalnya. Ya sudah gitu. Orang Indonesia baru Odi Agam setelah meninggal penghargaan charity apalah gitu. Tapi pada saat ada tidak dibikinin sesuatu gitu. Ini yang membuat saya juga mungkin buku-buku bapakku, karena papaku tuh ngasih buku Ismail Marzuki, Kusbini, semua. Berarti papaku menyuruh saya jadi seniman untuk lebih bisa melihat semesta ini ya, bukan cuman bikin hits, dapat duit, jalan-jalan, beli barang branded gitu ya, show off di media, nggak begitu. You pakai otak lu untuk bikin sesuatu. Jadi akhirnya aku wake up. Mulai dari lagu Hayal ini kayak bismillah ya, Terika mau berjuang, mudah-mudahan Mara mau mendukung. Amin. Ayo let's go. Aku pengen bikin lomba nyanyi, lomba ngeband, lomba nari, karena buat saya regenerasi apalagi Bandung harus ditumbuhkan. Tetapi saya ini jujur nih ngomong ya. Saya kepengen kalian semua adik-adikku sayang tuh menulis kisahnya, jangan menulis kisah yang dibikin untuk nge-hits. Misalnya kayak gini, Mas Yofi lagi bikin lagu begini gitu, terus karena nadanya nge-hits gue ambil ya, atau liriknya lagi galau gue ambil, tapi lu nggak galau gitu. Jadi tidak jujur lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya lu dapet klien harus nulis lagu ya itu kan beda lagi ya, dia cerita betul. Terus kita tuliskan. Tapi menurut aku
kenapa Terika selalu bilang nulislah di semua momen-momen yang lu rasa harus menulis, karena kita nggak bisa balik ke kayak aku sekarang harus bikinkan izinkan sesedih itu, nggak bisa karena kan papaku nggak akan tergantikan. Iya betul, gitu. betul. Yang ada sekarang aku bikin nanti mungkin di vinyl aku, insya Allah aku vinyl loh. bulan Agustus akan keluar vinylnya, ada lagu di Cahaya Rembulan, itu aku penuh rindu dan penuh cinta untuk papiku karena setnya sudah hilang, sudah tertaruh gitu. Yang ada harapan untuk ketemu lagi dengan di dunia lain dengan bahagia dan berkumpul lagi dengan ibu dan bapak, itu doa saya gitu. Jadi lu nulis apa yang lu rasain, lu jangan dulu mikirin hits deh. Betul. Gitu, karena itu nanti akan membunuh kamu sendiri, kreativitasnya akan ngebunuh. Dan masa SMA kuliah itu masa paling keren nulis, sumpah. Kalau lu udah berkeluarga, lu paciweh kalau bahasa Sunda bilang. Betulan, tagihan, anak nangis, waktu harus menyusui, berbagi dengan istri. Saat SMA kuliah itu masa sendiri, produktif. Lu raup tuh waktu lu untuk berkreatif. Abis gitu nanti setelah umur Terika, malulah kita meraup menuap apa yang diinginkan. Waduh ya, ternyata itu tadi ya quotes-nya ya. Ini fun fact-nya udah terjawab. Sebenarnya itu pertanyaan saya pribadi sih. Gak apa-apa. Kalau sama Terika gak usah pakai skrip lah. Percuma, gue pasti jawab kemana aja gue mau. Soalnya saya tuh udah lama saya kan langganan ada satu majalah yang buat saya tuh udah kitab ya, kita sebut aja Rolling Stone kan. Wah, saya suatu saat kalau ketemu salah satu personil The Groove, waktu itu kebetulan kan Kang Ari Firman ke tetangga saya. Tapi kan mungkin Kang Ari tidak dari awal perasaannya ketika Kang Yuke itu. Saya penasaran nih, waktu itu saya ingat banget penulisnya Mas Wendy Putranto ya. Betul. Nah, dia nulis tuh beberapa personil di grup tuh kesel katanya sama Mas Dani karena membajak itu. Saya pengen konfirmasi, saya bilang. Mas Dani itu jenius. Mau apapun ya, jenius dia, asik. Saya suka sama karyanya dia. Jadi aku walaupun saya suka jazz, tapi aku menyimak semua karya kayak Rian Masif gitu, liriknya bagus. Jadi aku menyimak sesuatu yang keren gitu. Under dia, apalah orang sekarang ngomongin tentang apa, buat aku karya itu personal ya. Tidak bisa digabungkan dengan kehidupan dan statementnya dia sekarang. Karya adalah karya gitu. Jadi jangan campur aduk dong, please. Abis ini kita ngomong tadi udah dibocorin ada rilis vinyl. Bener nggak capek-capek nih ya Teteh satu ini ya. Abis ini ya teman marah, jangkem-kem. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Bener kan kata saya teman Mara. Cuaca di Bandung ini ya, atau di sekitaran Depatuku nomor 5 ini bergantung pada bintang tamu yang datang. Kemarin bintang tamunya datang bawa lagu-lagu yang gloomy gitu. Ini tiba-tiba hujan. Ini yang datang ceria. Terus ya. Neng matahari nih, neng matahari. di bawah AC senyum terus. Jangan lupa dibasahin Teteh. Tenang. Hatinya yang harus dibasahin. Waduh ya. Teh Rika juga sedang live IG ya. Live IG. Kalau misalnya penasaran Teh Rika lagi di mana, itu di belakangnya Teh Rika ada radionya. Mara. Silakan dengerin Mara FM. Betul. Ya. Jadi agendanya seorang the one and only Rika Ruslan di tahun depan adalah vinyl. Betul. Ulang tahun ya. Yang kesekian itu dan berapa puluh tahun Teh di industri? 23 tahun. 23 tahun di industri. Jadi akan ada perayaan 3 itu ya. Dan still kalau semuanya Rolling Stone, the Stones are still rolling. Yes. Ini juga Mick Jagger kalau ngelihat Teh Rika nyembah dia kayaknya. Enggak lah, dia mau duet. Waduh. Jangan nyembah lah, duet dong sayang. Teh, saya penasaran nih, kita ulik-ulik sisi lain dari Rika Ruslan. Teh, selama ini kan mungkin Teteh ini kan berada di planet atau universe acid jazz, pop, Jay-Z pop dan segala macam. Saya pengen tahu lagu terkeras yang jadi favoritnya Teh Rika itu apa sih? Yang orang tuh nggak nyangka lah seorang Rika Ruslan dengerin ini. Nah, gitu. Terkeras. Lagu dari tiba-tiba dengerin metal gitu atau siapa gitu. Ini pertanyaan tersulit yang pernah saya selama wawancara. Wih, rekor nih saya ini berarti nih. Aku harus nginget loh. Coba siapa Teh? Nggak apa-apa, kita masih punya waktu. Aku bandnya tahu tapi judul lagunya suka lupa. Siapa sok apa? Aku dengerin Yingwi. Yingwi Malmsteen. Oke. Kalau Queen nggak terlalu keras ya. Ya Queen masih ada popnya lah. Itu ya Yingwi ya. Karena pacar aku dulu suka rock. Oh, jadi dengerin. Tapi aku suka The Doors. The Doors aku dengerin. Peter Gabriel aku dengerin. Peter Gabriel. Ya, aku dengerin The Doors tuh menurut aku soundnya gila gitu. Jadi
kayak Sting gitu aku dengerin. Tapi kalau yang metal banget pacar aku yang dengerin. Terus putus gara-gara itu juga pusing. Kamu tes selera musiknya atau bisa nggak yang ini dia banget? egois. Aku nggak boleh dengerin lagu gue. Dia harus dengerin lagu dia melulu. Wah, gitu, berarti ya. gedenya egois. Ya udahan aja deh. Ya Jadi dong, itu ya. Harusnya dikasih waktu kan. Dikasih ruang. Sejam Dikasih dia, ruang. sejam gue. Jadi gue happy. Ini kan di dalam situ pusing. Pusing juga. Itu fun fact lagi ya teman Mara. Jadi seorang Rika Ruslan pernah ada di fase mendengarkan Yingwi Malmsteen tuh. Berarti nggak tahu loh teh Rika Yingwi. Saya pikir tadi biasanya orang aman tuh Metallica. Ya Metallica mah orang oke lah gitu. Yingwi itu kan kayak di luar ekspektasi ya. Tapi ini aku dengerin juga. Jadi akhirnya aku menyimak ada beberapa poin sih dari solo gitarnya atau apa soundnya yang aku dengerin gitu. Tapi kalau ngedengerin harus terus-terusan sampai harus pusing ya. Rontok rambut nanti kayak saya teteh botak. Aduh, terus ini nih teh, berikutnya. Pernah kepikiran nggak buat nyanyi dangdut teh? Bikinin lagu dangdut pernah. Buat siapa teh? Ada penyanyi baru tuh Mayang Metami. Oke. Mami aku suka banget tuh, kan bagus banget tuh buat si Mayang. Ya, mudah-mudahan nanti dia mau bikin lagi ya. Amin. Judulnya apa teh? Sedikit-sedikit kok marah. Udah beredar kok. Ya? Ada di YouTube. Sedikit-sedikit kok ngeri, marah. saya baru tahu loh ini. Sedikit-sedikit kok marah. Sedikit-sedikit kok ngambek. Aku pernah bikinin juga buat anaknya Elvi Sukaisi. Dawia. Ini lagi mencoba menulis untuk Nazar tapi lagi proses lagi inilah proses. ya. Karena buat aku sebetulnya saya sempat waktu itu mau bikin isu juga tapi kayaknya Iis keburu dapat penyanyi dari penulis lain ya dangdut. Jadi kemarin Nasar sempat bisik-bisik tuh bikinin buat gue gitu. Ya udah, ayo gitu. Jadi buat aku sih aku harus diminta ya. Kalau diminta kan baru aku ngerasa oke, orangnya mau gitu. Kalau nggak diminta kayak gue ngasih kan, kalau orang yang nggak mau malu gue. Gitu, malu gitu. Enggak, kalau tetehnya sendiri kepikiran nggak teh? Dangdut. Satu lagu aja gitu. Kalau Melayu saya suka. Oke. Kalau dangdut nggak berani. Kenapa tuh teh nggak berani? Apa tingkat kesulitannya kah atau apanya kah gitu teknis vokal? Sebenarnya menurut aku tuh penyanyi harus punya statement ya. Kalau dia merasa di situ dia tidak terlalu bagus gitu. Iya. It's okay ya. It's okay. Iya betul. Ada penyanyi yang mengatakan harus bisa all around ya silakan aja. Tapi kalau saya enggak. Iya betul. Karena sudah ada juga penyanyi dangdut yang bagus. Ngapain gue mesti ngerewong ke situ gitu. Oke. Kenapa gue nggak belajar di sisi gue lebih pintar di situ gitu. Jadi kita nggak campur aduk, nggak gado-gado. Musik itu nggak bisa gado-gado karena secara teknik sebetulnya dangdut dengan pop itu dangdut dengan Mandarin dengan pop itu beda sekali. Oke. When aku nyanyi dangdut itu kan harus nasal ke hidung, sementara pop itu harus ngebuka. Itu akan terbawa. Jadi makanya saya ke murid selalu bilang, mungkin salah satu teacher vokal yang tidak setuju anak-anak all around saya. Oh iya sih. Karena kedengeran kamu nyanyi dangdut terus tiba-tiba nyanyi pop, aku bisa, kamu udah dangdut aja lah gitu. Kedengeran. Oh, kerasa lah ya. Keciran gitu ya. dari cara dia nyanyi, jadi menurut aku nggak usah lah gitu. Kalau memang kamu maunya di pop ya kita belajar pop aja karena pop tuh susah. Penyanyi jazz aja kalau nyanyi pop belum tentu bisa. Real pop singer itu menurut saya di mata saya itu Rosa Krisdayanti. Real pop ya. Pop real, nggak ada sentuhan R&B atau nggak ada. Betul. Real, dengerin kalau Rosa nyanyi. Aku sampai sekarang aku belum menemukan penggantinya Krisdayanti sama Rosa. Jujur ya aku ngomong belum. Kalau saya dengerin Krisdayanti nyanyi Cobalah Untuk Setia, saya nyiptain aku sampai gila nih orang, astaga gitu. Nanti aku bawain nggak bisa kayak dia dan aku juga aransemen ya sesuai gue aja karena memang aku nggak mau jadi Krisdayanti. Iya gitu. Betul. Tapi helaannya, cengkolkannya itu Krisdayanti tuh wah udah deh di lagu itu ya perfect, nggak ada cacat. Walaupun Krisdayanti sempat nolak lagu itu 4 kali bolak-balik lagu itu. Iya. Wah. Mas Erwin bilang nih kalau nggak dibawain di album lu gue nggak mau nerusin deh. Saya sampai begitu karena Mas Erwin melihat lagu itu sesuatu. Itu album emas ya kalau nggak salah. Iya. Dan lagu itu juga nggak jadi jagoan, taruh aja sama Kade udah. Tapi ada video klipnya teh. Ntar dulu ceritanya. Oke, wah seru nih. Kan lagunya ada Pilihlah Aku naik. Nah kemudian 3 bulan kemudian saya ditelepon sama Warner Malaysia. Rika Ruslan, saya mau pakai lagu ini untuk film di Malaysia. Jadi yang menaikkan lagu itu adalah Radio Malaysia. Punten ya. Di Malaysia dinaikkan, dijadiin film. Kemudian juga mereka merasa bahwa dia mau nge-push yang Cobalah, bukan yang Pilihlah. Karena menurut dia Krisdayanti lebih itu. Jadi itu booming dulu di Malaysia, baru dibikinin di Indonesia videonya. Walah,
jadi soundtrack dulu. Makanya cek aku kalau Tuhan sudah mengangkat manusia, kumaha wae caranya santai wae. Rezeki mah ayah gitu. Fun fact lagi nih, pengetahuan lagi buat saya ya. Tapi memang itu saya setuju sih. Maksudnya Teh Rosa sama Mbak Kade itu memang pure aja gitu ya. Pure popnya banget. Kalau menurut aku kayak Raisa masih ada R&B-nya, Isyana juga gitu, Yura juga masih kuat lah, ada R&B-nya, jazznya. Kalau mereka berdua tuh benar-benar penyanyi pop yang nggak ada, enak banget lah, nggak bisa gue nyanyiin kayak Rosa tuh, gue sampai nggak bisa gue. Nah bahkan sekarang saya mau mencari penyanyi pop kembali gitu, yang real pop ya, real pop. Karena menurut aku sekarang mungkin kan eranya lagi Raisa itu ya, Isyana, semua nyanyi cengkoknya sama gitu, semua hampir sama begitu-gituin lah. Iya, begitu-gituin. Justru aku sekarang kepengen cari yang pop, karena sebetulnya kita perlu loh yang nyanyi lagu pop tuh, gitu ya gak sih? Iyalah, maksudnya jadi pop itu kan dibilang katanya ya pop mah gampang, flat aja nih. Lu coba siapa? Bisa nggak nyanyi pop begitu? Itu benar-benar menyampaikan kata-kata sampai masuk ke dalam des. Wah, itu ke dalam hati maksudnya ya. Iya. Jadi kata siapa nyanyi pop itu anak jazz lebih keren dari pop? Enggak juga. Kata siapa juga nyanyi jazz itu tidak sulit, harus dipelajari. Kata siapa juga penyanyi dangdut itu di bawah dari itu berdua? Enggak, mereka tuh berlian. Makanya saya itu kalau jadi guru kan saya ngajar juga di Indosiar ya, untuk teman-teman di dangdut. Saya ngajar juga di yang R&B, saya ngajar juga di yang drama musikal. Saya selalu bilang ini semua unsur musik itu bagus, tapi lu harus belajar gitu. Nih kayak ini. Lagu Hayalan kan aku dulu ciptain 32 tahun yang lalu. Diproduksi tahun 2000. Ya. Dan sekarang dinyanyikan oleh perempuan umurnya 51. Lu dengerin deh. Kalau kita belajar teknik. Ini lagunya beatnya BPM-nya dinaikin. Terus di sini ada sketchnya aku ya. Iya betul. Ya, terus improv aku yang kemana-mana. Kalau di The Groove kan aku nggak bisa keluarin karena duet. Masa gue nge-improv sendiri rasanya ketilep ya. Walaupun aku mampu pada saat itu ya, aku harus menghargai ini adalah duet. Nah begitu solo aku free mengeluarkan apa yang aku pengen. Aransemen yang gue pengen, karena tidak ada juri. Betul. Itu kan ada juri ya. Jangan terlalu susah, kok jangan kesini, jangan ini, jangan itu gitu. Juri industri. Nanti radio nggak mau muter ya. Ini gue bodo amat ya. Mau muter mangga, alhamdulillah. Mau mensupport, alhamdulillah itu kayaknya. Tapi saya juga ingin ngasih tahu bahwa kepada adik-adik meneruskan, lu be yourself gitu. Saya ini nggak gampang nyampe ke sini, tapi karena sampai aku dikeluarin dari band gue karena aku terlalu be yourself gitu. Tapi menurut gue sampai hari ini gue masih ada, masih bisa bicara, dan suara gue juga terjaga, dan gue ngebuktiin di Hayalan ini dengan umur 51 timbre gue nggak turun. Wah, ya nggak sih? Grooving gue nggak turun. Nggak turun. Sama kayak di Groove. Nggak, di sini aku turunin setengah karena aku kepengen dapat hehnya. Gitu. Kenapa harus diturunin biar hehnya dapat gitu. Kalau di The Groove harus naik karena kalau aku turunin Resa nggak nyampe kerendahan. Iya betul. Idealnya adalah sebetulnya Hayalan tuh segini kalau buat perempuan. Idealnya ya, idealnya. Kalau yang di duet itu ketinggian pasti kalau untuk perempuan-perempuan, karena itu kan adjustment untuk nyanyi duet gitu. Sampai mati tuh kalau lagu duet sama The Groove nggak bisa diturunin. Nah, lu sekarang ada pilihan. Kalau nyanyi sendiri, ini aransemennya nih. Mangga silahkan. Dan jangan lupa jangan nggak berlatih vokal. Nih ada satu pembuktian gitu, perempuan nyanyi umur 51 masih tetap tight dengan groove-nya, masih nyampe ke nada-nada itu. Berarti lu yang muda-muda harus lebih dong. Waduh, coba kita di studio tepuk tangan dulu. Ngeri gini ya. Makanya gue mau challenge nih anak-anak sekarang nyanyi, tapi maksud gue gini, nanti yang di lomba itu gue nggak mau nyari yang mirip Rika Ruslan. Gue juga nggak mau nyari yang mirip Raisa. Gue nggak mau nyari yang mirip Yura. Gue mau nyari yang pure dia. New. Jadi be yourself ya. Iya. Ini Teh untuk sekalian aja nih kita bahas nih sebelum di terakhir. Ini lomba nyanyi ini akan berlangsung kapan Teteh? Sampai kapan? Insya Allah sih sebetulnya akan dimulai di Desember tengah ini. Atau kalau sekarang lagi Rio Januari lah ya. Januari akan kita buka, terus akan kita umumkan nanti pas aku ulang tahun tanggal 23. Di akun Instagramnya Teh Rika ya. Makanya harus follow tuh. Follow Rieka Ruslan. Ya? Nanti saya akan memberikan coaching untuk 15 terbaik. Karena saya
yakin untuk mencapai ke titik yang saya mau tadi dengan warna suara yang baru itu kan adik-adik pasti nggak tahu ya. Mereka juga kadang-kadang belajar kan disuruh mirip-mirip kan. Dari YouTube lagi belajar. Iya, banyaknya dari YouTube tekniknya salah. Jadi saya akan memberikan coaching 10 kali untuk 15 band terbaik sama penyanyi terbaik. Aku coaching nanti insya Allah mungkin nanti saya mau bikin helatan tanggal 23 Maret. Karena 23 Maret itu lagu dahulu umurnya 23 tahun. Oh di 23 Maret? Iya 23 Maret itu aku akan launching dahulu dan aku akan ajak mereka tampil bareng sama aku. Tapi mereka harus punya estetika sendiri. Lu bagus tapi mirip pasti enggak, gue menangin. Oh. Jadi latihan coba dari sekarang. Jadi dari situ ya, estetika sendiri jadi lu sendiri pokoknya ya. Betul. Jadi kalau misalnya berminat nih teman Mara ya, formatnya katanya hanya Instagram terus tag ke ini ya. Ke tag aku. Tag ke Teh Rika Ruslan. Nah ini ada pancingan aku kan sudah mulai bikin reels nih. Ada 3 reels nanti, satu bait depan, bait tengah, sama bait ujung yang sketch-sketch. Aku udah mulai share nih. Ayo coba ikutan reelsnya dulu karena sepotong-sepotong sama aku. Nah kan jadi tahu ya feelingnya kayak gimana nanti begitu Januari dibuka si lomba nyanyinya lu udah pede dengan lagu ini gitu. Ya, nah kalau yang band misalnya pertanyaan Teh, kalau band kan gue rock ya nggak apa-apa kan gue nggak nyuruh lu ngaransemen ini. Lu bikin aransemen baru kalau genre musiknya tidak sama dengan saya. Tidak similar sama Teh Rika ya. Intinya mah Teh Rika mau mencari yang natural lah ya, yang benar gitu, yang bukan berarti yang lain tidak benar, maksudnya yang jangan sebisa mungkin diminimalisir kadar mirip-miripnya ya teman-teman. Sekarang kan memang kalau ditanya pengen suaranya kayak si ini, jangan, jadi kayak kamu aja. Gitu. Pasti yang dapat karakter itu keren. Misalnya aku dulu suka banget sama penyanyi namanya Nina Simone itu. Oh Nina Simone. Ya. Bahkan mungkin sekarang lagu yang diputer-puter sama anak sekarang itu banyak berasal dari dia, tapi orang kan nggak tahu itu yang nyanyi dan nulis dia ya. Iya. Nah itu loh gitu kerennya. Pada saat itu kan ada dia, ada Ella, ada Fitzgerald, banyak sekali penyanyi jazz, tapi orang banyak ngedengerin ke Ella gitu ya, kayak yang Aretha itu nggak pernah didengerin. Padahal kalau gue sih fansnya sama dia. Gitu. Aduh Teh Rika, saya senang banget mendengar buat saya benar, saya tuh selalu bilang umur mah cuma soal angka, produktifnya segala macam. Saya jadi ingat quotes-nya Bli Dewa Bujana, dia ditanya tuh. Bli, kenapa sih ada Gigi, ada Solo, ada sama Tohpati segala macam? Karena buat dia saya mah harus pakai terus, otak tuh harus diputar terus. Itu yang membuat kita sehat dan gak makan obat. Nah itu sehat dan gak makan obat. Apalagi Bli Dewa Bujana itu seorang, kita tahu seorang pengandut Hindu, dia punya album Natal, album Lebaran sama. Jadi dipakai terus lah ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaatnya, yang penting sehat-sehat ya. Amin. Ayo semuanya harus semangat, produktif terus. Walaupun pandemik ini selalu naik lagi, pelan-pelan kita positif aja, jaga kesehatan, tapi berkarya terus dari rumah. Sekarang kita sudah bisa berkarya lewat media yang banyak ini. Siap. Pokoknya Teh Rika kalau perlu bantuan apa-apa, promo di segala macam, Mara selalu terbuka pintunya ya. Request lagunya di Mara. Dengerin. Lihat YouTube channelnya Halaman Musik Rika Ruslan, ada Hayalan. Follow juga IG-nya Teh Rika supaya tahu mulai kapan aku akan melakukan opening untuk festival-festival yang tadi disebut. Dan juga jangan lupa ikutin tuh reelsnya ya. Siapa tahu nanti Teh Rika tertarik. Main di Halaman Musiknya kan lumayan. Benar. Kapan lagi berreels sama aku? Baru sekarang lo gue dibikinin reels, gue mau. Biasanya nolak. Enggak. The one and only Rika Ruslan, teman Mara ya. Teteh sehat-sehat. Terima kasih banyak. Teman Mara juga jangan kemana-mana ya. Yang lagi makan siang baru mau suapan pertama, ditemenin langsung nih sama Teh Rika Ruslan dengan The one and only Hayalan. Let's go.